Kalau mau bicara kasar, apalagi sampai menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik, tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik. Kalau Rocky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang wajar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini SeaWorld. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang Rocky Gerung karena situasi cukup panas dan saya melihat para pembenci pemerintah tampaknya mendukung apa yang dilakukan Rocky Gerung. Alasannya adalah ini negara demokrasi. Ucapan dari Rocky Gerung ini membuat banyak orang marah. Akibatnya banyak relawan Jokowi yang melaporkan dia ke polisi. Tapi laporan mereka ditolak karena laporan ini baru bisa diproses jika Jokowi merespon dengan memberikan keterangan. Harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Dulu pasal penghinaan terhadap presiden masuk dalam delik biasa, tapi sekarang sudah berubah menjadi delik aduan dan harus Jokowi sendiri yang melaporkan, tidak bisa diwakilkan siapapun. Karena laporan ditolak, laporan ini kemudian diubah menjadi aduan masyarakat. Aduan masyarakat ini masih ada kesempatan untuk naik menjadi laporan, asalkan Jokowi sudah dimintai keterangan terkait kasus dugaan penghinaan tersebut. Ternyata ada celah lain untuk memberi pelajaran pada Rocky Gerung. Relawan Indonesia Bersatu resmi melaporkan dia dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya terkait UU ITE. Mereka memakai undang-undang ini untuk menindak tegas mereka. Ternyata laporan itu tidak ditolak seperti sebelumnya dan sudah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Refli Harun juga ikutan dilaporin karena ucapan Rocky Gerung ditayangkan di channel YouTube dia. Yang lebih parah adalah Rocky Gerung juga diduga memprovokasi massa dalam statement tersebut. Rocky Gerung membuat gerakan pada 10 Agustus untuk menutup jalan tol yang bisa disebut sebagai bentuk provokasi massa untuk membuat kegaduhan. Apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa Rocky Gerung kali ini sangat berani menghina presiden dengan kata-kata yang lebih kasar? Biasanya dia suka memakai kata dungu. Sekarang naik level dengan memakai kata bajingan tolol. Rocky Gerung pasti paham kalau ucapannya bisa menimbulkan kegaduhan, memancing kemarahan dan dilaporkan ke polisi. Dia pasti sudah tahu konsekuensinya. Tapi kenapa dia masih berani menghina? Apakah Rocky Gerung punya backup yang sangat kuat sehingga dia berani? Biasanya orang yang berani keterlaluan dan kurang ajar, pasti ada sesuatu yang membuatnya tidak takut. Apakah itu berarti ada pihak lain yang berada di balik semua isu ini? Apakah kalian yakin Rocky Gerung berani melakukan ini sebagai single fighter atau melawan sendirian? Entah kenapa ada pemikiran kalau apa yang dilakukan Rocky ini adalah bagian dari strategi besar untuk membuat suhu politik semakin panas, karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik. Mungkin Rocky Gerung mau memancing Jokowi. Pertanyaannya, Jokowi ngapain dipancing dengan cara seperti itu? Tidak bakal mempan. Jokowi sudah capek difitnah, dimaki, dan dihujat. Jokowi pernah dikatai anak PKI, dia santai saja. Istrinya pernah dibully, dia tidak marah. Jokowi sering menjadi target kampanye hitam. Dia menerima tanpa melawan balik. Apakah Rocky Gerung berpikir hanya dengan ucapan bajingan tolol, lantas Jokowi akan gebrak meja dan lempar HP? Jokowi bukan orang seperti itu. Jokowi orang yang paling sabar. Bahkan curhat sedih di medsos pun tidak pernah dia lakukan. Urusan pribadinya tidak pernah diumbar ke publik. Mungkin Rocky Gerung berharap Jokowi bakal membalas balik dan melakukan blunder. Sayang sekali, Rocky gagal. Ibarat ikan salmon tak akan peduli dengan ikan teri.
Rocky Gerung justru membuat dirinya menjadi level rendahan dan murahan. Orang yang dianggap berpendidikan, tapi ucapannya barbar, mirip orang yang tidak pernah sekolah dan tidak pernah diajari sopan santun. Presiden yang jadi objek makian tapi tidak membalas justru menjadi makin terangkat tinggi, makin dihormati, makin disanjung, makin tinggi kelasnya. Mari saya berikan satu informasi menarik. Kalau Rocky Gerung begitu benci dengan pemerintah saat ini, lantas dia dukung siapa? Setiap orang yang terjun ke politik pasti punya jagoan, apalagi pemilu sudah hampir tiba. Dengan menyerang presiden, berarti Rocky Gerung dukung siapa? Pada kampanye 2019 lalu, Prabowo sempat memperkenalkan Rocky Gerung sebagai tim pakar yang membantunya selama Pilpres 2019. Ada juga nama Gatot Nurmantio, Fahri Hamzah, Fadlizon, dan lainnya. Prabowo bilang tidak tertutup kemungkinan mereka bisa menjadi menteri jika menang Pilpres. Di medsos, saya juga melihat foto antara Fadlizon, Prabowo, dan Rocky Gerung. Pertanyaannya, apakah Rocky Gerung masih dukung Prabowo sampai detik ini? Dukung Jokowi pasti tidak mungkin. Ini cuma gambaran buat kalian untuk ditarik benang merahnya. Yang paling parah adalah saat Rocky Gerung mengatakan pandangan politiknya harus dihormati, sama seperti dia menghormati pandangan politik para pemuji Jokowi. Ini pembelaan murahan, sama sekali tidak menunjukkan kalau Rocky Gerung itu cerdas. Jadi, memaki-maki presiden dengan kata kasar adalah pandangan politik yang harus dihormati? Logika macam apa ini? Bagaimana kalau ada yang memaki dia dan itu adalah pandangan yang harus Rocky hormati? Berbeda pandangan politik tapi minta dihormati. Kalau begitu, kenapa Rocky berbeda pandangan politik dengan Jokowi malah main maki-maki? Pemerintah bikin kebijakan apa? Kenapa Rocky Gerung ngamuk-ngamuk? Dia harusnya ngaca. Dia sering merendahkan orang lain dengan sebutan dungu. Dia mau dihormati tapi tidak mau menghormati. Kalau mau bicara kasar, apalagi sampai menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik, tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik. Kalau Rocky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang wajar. Dia juga bilang, yang dia hina itu bukan Jokowi, tapi kedudukan presiden. Yang boleh merasa terhina hanyalah manusia, sebab dia punya martabat, sedangkan presiden tidak punya martabat. Oke, sekarang saya mau tanya, menghina kedudukan presiden, masalahnya presiden itu apa? Hantu? Benda mati? Kalau ditanya siapa presidennya, pasti Jokowi kan? Secara tidak langsung itu namanya hinaan terhadap Jokowi. Kalaupun dianggap menghina kedudukan presiden, ini malah jatuhnya menghina negara, malah lebih kurang ajar. Apakah boleh menghina kedudukan presiden? Kalau begitu, apakah boleh menghina simbol negara seperti lagu kebangsaan, bendera, dan lain-lain? Coba pikirkan lagi. Untung saja Jokowi tidak baperan dan tidak suka marah-marah pada penghinanya. Kalau ini terjadi di zaman Soeharto, kira-kira Rocky berani keluar-keluar kayak begini nggak? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.